Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline seorang wanita diamankan tim gabungan saat menggerebek kampung narkoba di Muba, temukan 19 paket sabu. Dari Sekayu melaporkan, seorang wanita berinisial I 35 tahun yang diketahui sebagai pengedar narkoba jenis sabu berhasil diamankan tim gabungan. Dia diamankan bersama barang bukti narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 19 paket kecil dengan berat bruto 4,16 gram. Tersangka ditangkap tim gabungan personil Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin bersama personil Kodim 0401 Muba saat melakukan penggerebekan kampung narkoba di Desa Bandarjaya, Kecamatan Sekayu, Muba. Selama ini, Desa Bandarjaya disinyalir merupakan salah satu daerah rawan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Muba. Petugas gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, diantaranya uang tunai sebesar Rp50.000, sebuah plastik klip bening berlogo Indomaret, satu jarum sumbu, satu piring kaca, alat hisap sabu atau bong, dan satu unit handphone Vivo Y16 warna emas. Operasi ini merupakan langkah konkret mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas narkoba, kata Wakapolres Muba Kompol Iwan Wahyudi. Giat penggerebekan itu juga selaras dengan misi Astacita pemerintah, khususnya terkait pemberantasan peredaran narkoba. Kegiatan ini atas dasar perintah Kapolres Muba, AKBP Listiono Dwi Nugroho SIK MH tambahnya. Lokasi kampung narkoba itu, kata dia, juga sudah menjadi target operasi pihaknya setelah menerima informasi dari masyarakat melalui Banpol. Operasi ini juga mendukung program 100 hari Presiden Prabowo, tegas Iwan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline terduga pelaku penembakan Angga Murina di Sekayu Muba dikabarkan ditangkap, ada barang bukti sen PFN. Dari Muba melaporkan, polisi dikabarkan menangkap seorang terduga pelaku penembakan terhadap korban Angga Murina di loket payment point online Bank Mitra PLN di Sekayu, Kabupaten Muba. Pelaku sendiri informasinya diringkus oleh tim Osnal Satreskrim Polres Muba setelah mengantongi identitas dan memburunya usai kejadian. Bahkan informasinya, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti diduga senjata api rakitan jenis FN dan amunisi. Sebelumnya, seorang pria tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Peristiwa penembakan ini membuat kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin mendadak berubah menjadi panas pada Kamis pagi 21 November 2024. Peristiwa mengerikan terjadi di depan loket pembayaran PT PLN di Jalan Kopral Hanafia, Kelurahan Serasan Jaya, pada Kamis sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Korban, seorang pria yang diketahui merupakan warga Kampung 4 Kelurahan Soak Baru, ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala, tepatnya di kening. Tubuhnya tergeletak di depan loket koperasi PLN, menyisakan suasana mencekam di lokasi kejadian. Menurut Eman, warga lingkungan 4 yang berada di dekat lokasi, ia tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi, tahu-tahu sudah ramai, ungkapnya. Aparat Polsek Sekayu dan Satreskrim Polres Musi Banyuasin segera tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat ini, polisi juga meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Hingga saat ini, motif penembakan masih menjadi tanda tanya besar. Polisi belum dapat memastikan apakah kejadian ini terkait perampokan, konflik pribadi, atau alasan lain yang lebih kompleks. Saat ini, kami sedang melakukan penyidikan mendalam untuk mengungkap motif dan pelaku di balik insiden ini, ujar seorang petugas kepolisian yang menangani kasus tersebut. Akibat kejadian ini membuat warga sekitar cemas, terutama karena penembakan terjadi di pagi hari di lokasi yang cukup ramai. Aparat kepolisian menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan spekulasi yang belum terbukti. Kabar ini juga menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan banyak warga meminta pihak berwajib segera menangkap pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline bahwa sabu 95,27 gram senilai 60 juta rupiah, Koko Kurniadi divonis 9 tahun penjara. Dari Palembang melaporkan bahwa narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 95,27 gram pesanan polisi yang menyamar membuat terdakwa Koko Kurniadi harus diganjar pidana selama 9 tahun penjara.
Vonis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Koko Kurniadi tersebut dalam sidang yang digelar Kamis 21 November 2024 lebih rendah dari tuntutan 10 tahun penjara jaksa penuntut umum. Majelis Hakim PN Palembang diketuai Harun Yulianto SHMH menilai perbuatan terdakwa Koko Kurniadi telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Terdakwa Koko Kurniadi dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Koko Kurniadi 1 miliar rupiah dengan subsidi pidana kurungan selama 6 bulan penjara, tegas Hakim Ketua bacakan petikan amar putusan pidana. Dalam pertimbangan hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas peredaran narkotika serta merusak generasi bangsa. Sementara pertimbangan hal mengeringankan, terdakwa Koko Kurniadi bersikap sopan mengakui serta menyesali perbuatannya. Atas vonis pidana yang dijatuhkan tersebut, terdakwa Koko Kurniadi didampingi penasihat hukum menyatakan pikir-pikir dan diberikan waktu selama 7 hari untuk menyatakan sikap terima atau banding. Hal serupa juga kami berikan kesempatan kepada penuntut umum, oleh karena itu keputusan belum berkekuatan hukum tetap dan sidang ditutup, ujar Hakim Ketua Harun Yulianto menutup persidangan. Dalam dakwaan penuntut umum diketahui bahwa terdakwa Koko Kurniadi ditangkap oleh kepolisian Satres Narkoba Polda Sumsel pada sekira bulan Juli 2024 silam. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.